Nadiem Makarim abaikan kesenian Adiluhung Reog Ponorogo yang kondisinya terancam punah. Di saat pemerintah Malaysia berencana mengklaim dan mengajukan kesenian reog sebagai kebudayaan negaranya ke United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO, pemerintah Indonesia terkesan abai dengan tidak memasukkan kesenian Adiluhung Reog Ponorogo ke dalam daftar ICH UNESCO. Kesenian Adiluhung Reog Ponorogo dikalahkan oleh jamu. Lebih lanjut, Bupati Ponorogo menjelaskan bahwa dalam petunjuk operasional ICH UNESCO, Operational Directive for the Implementation of the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2020, terdapat 3 prioritas dalam menentukan berkas usulan ICH UNESCO. Kelompok prioritas yang pertama adalah berkas dari negara yang belum pernah sama sekali memiliki elemen yang terinskripsi, praktik pelindungan terbaik yang terpilih atau yang mendapatkan bantuan internasional lebih dari 100.000 US dollar, dan berkas nominasi yang masuk dalam daftar warisan budaya tak benda yang membutuhkan pelindungan mendesak. Perjuangan kita bersama untuk memusnahkan reog yang kami cintai yang lahir dari rahim Ponorogo diundang oleh Direktur Perlindungan Kebudayaan Kemendikbud, dihadiri oleh Pak Kepala Dinas Pariwisata dan Prof. Halmi sebagai tenaga ahli. Maka disampaikan oleh Direktur bahwa reog Ponorogo mendapatkan urutan yang kedua. Jadi yang diutamakan oleh Kemendikbud hari ini adalah jamu. Kami tidak kecewa, kami tidak gelo, tapi kami nelongso. Reog yang memang usulan dari rakyat kecil, yang memang membahana, membumi sejak kami belum lahir ada, dikalahkan oleh korporasi jamu. Saya tidak sedang memandang jamu itu tidak baik, tidak. Jamu luar biasa baik, jamu top markotot. Akan tetapi di situasi pandemi begini, reog kami terancam punah karena kami tidak bisa manggung, kami tidak bisa main. Dan turunan dari reog adalah berbagai ekonomi. Ada pengrajin, ada seniman, ada bakul-bakul PKL yang ketika reog manggung, mereka bergantung kehidupannya di sana. Dan yang pertama itu. Yang kedua, ketika dunia sedang menghantam kita bahwa reog, menurut Pak Menteri BMK, Bapak Profesor Muhadjir Effendi, bahwa Malaysia juga ingin mengusulkan reog yang kita cintai menjadi budaya khas Malaysia untuk diusulkan di UNESCO. Kenapa Mas Menteri justru malah memilih jamu dan tidak mengupayakan bahwa ini nasionalisme kita, reog yang kita cintai, bagaimana kalau sudah diklaim oleh negara tetangga? Ini yang penting untuk kita dorong, sehingga kami mendesak, masyarakat mendesak, kami menerima WA, menerima telepon dari ribuan orang yang ada di Ponorogo, di Jawa Timur, di Indonesia, bahkan di internasional, mendesak kami untuk bersikap. Saya sebagai Bupati Ponorogo adalah mewakili komunitas. Kami mendorong, memohon kebijaksanaan Mas Menteri untuk berpikir ulang bahwa reog yang dicintai ini adalah bentuk karya Adiluhung, karya bangsa asli, karya wong cilik. Jadi kemudian jika disandingkan dengan korporasi, kami tidak rela. Maka oleh karena itu malam ini kami mengundang para media yang kami cintai untuk memberitakan yang benar. Bantu kami, bantu wong cilik, bantu reog yang untuk biar kemudian menjadi listrik ijazah UNESCO. Ini penting agar kemudian ke depan kebijaksanaan apapun berpikir yang jernih. Pak Menteri PMK sudah bicara kepada kami bahwa pentingnya kita jangan sampai keduluan negara tetangga. Malah sebaliknya Mas Menteri mengusulkan jamu. Kami tidak anti jamu, kami suka jamu, bahkan kami setiap hari minum jamu. Tapi di situasi pandemi yang seperti ini, kami mohon kebijaksanaan Mas Menteri untuk mengulang kembali, untuk mengkaji kembali, untuk menelisik kembali, untuk meneliti kembali sejernih-jernihnya dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang adil, dengan cara yang transparan. Mudah-mudahan pengumuman lisan yang baru diumumkan kepada tim pengusul yang diundang di Jakarta kemarin ada perubahan yang serta. Kami minta kepada masyarakat Indonesia khususnya berdoa bersama-sama agar reog yang kita cintai ini diakui di UNESCO dan kelak menjadi budaya Adiluhung, catatan sejarah bahwa itu adalah milik Ponorogo, milik Jawa Timur, milik Republik Indonesia. Tidak ada yang tertulis sama sekali apakah
yang dibacakan ataukah berita acara, tidak ada, Mas. Sehingga kami menganggap belum final, masih ada peluang. Ya, kecuali kalau sudah ada officially negara tertulis gitu, kemudian tanya jawab, setuju apa nggak setuju, kalau setuju tanda tangan berita acara. Nah, itu tidak ada sama sekali. Ya, jadi kami masih melihat ini ada peluang bahwa untuk dari Bu Irini sendiri, ketika kami sampaikan cerita bahwa kita sangat serius dan sangat profesional melakukan 3 hal tadi, isian berkas yang diterjemahkan pakai bahasa Inggris oleh penerjemah bersertifikat, lalu video 10 menit dan foto 10 buah, itu beliau mengakui bahwa berkas reog ini termasuk yang baik. Ya. Dan informasinya juga karena nomor 1 sebenarnya seni pertunjukan reog. Nah, adapun elemen lain punya catatan perbaikan, termasuk yang mungkin ya yang kemarin disampaikan secara lisan oleh Ibu Direktur, Ibu Irini, kemungkinan Mas Menteri kalau tidak ada apa-apa akan mengusulkan warisan budaya tak benda jamu. Sementara dikutip dari radioedukasi.kemendikbud.go.id, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi mendukung pengusulan kesenian reog Ponorogo kepada Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Muhadjir mengatakan kesenian reog Ponorogo masuk nominasi tunggal warisan budaya tak benda atau ICS setelah sebelumnya tercatat sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Mendikbud RI. Sementara itu, para seniman reog Ponorogo juga mengaku kaget dengan keputusan Mendikbudristek yang lebih memilih mengusulkan jamu ke UNESCO di tengah maraknya klaim seni reog oleh pemerintah Malaysia. Seharusnya momen penetapan kesenian adiluhung reog Ponorogo ke dalam daftar ICS UNESCO agar diakui dunia internasional mampu memulihkan sektor pariwisata di Indonesia yang hancur lebur selama 2 tahun lebih karena pandemi COVID-19.